Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari ya. Ini agak lemes sebenarnya. Bukan karena puasa sih. Ya puasa agak-agak dikit sih, agak-agak lapar dikit, tapi itu nggak ngaruh. Lemes karena sekali lagi gue harus bagi-bagi jatah horor. Jatah nonton horor sama Arya dan si Rangga juga belum balik kan. Kemarin balik jagal dulu doang tuh. Habis itu langsung bersemedi lagi di pegunungan. Tapi intinya ini gue mau membahas sebuah film horor karena bulan Ramadan ini buset. Gue udah sering mengeluhkan jadwalnya XX1 ya. Tapi pada saat itu gue belum ngecek tuh jadwal yang mereka bikin di bulan Ramadan tuh seperti apa. Terus begitu gue cek, buset, ternyata bulan puasa tahun ini tuh kayak dijadikan tempat pembuangan untuk film horor. Bukan apa-apa ya, soalnya film-film horor yang kecil, low budget, dari PH yang nggak PH gede atau yang udah kelar lama tuh, ke pending karena pandemi dan segala macam tuh ditumpuk di sini. Jadi dalam waktu 3 minggu ya selama bulan puasa, karena di minggu terakhir tuh dikosongin untuk film lebaran kan. Dikosongin dulu slotnya, baru kemudian film lebaran. Jadi 3 minggu tuh. Di tiap minggu ada minimal tuh 3 horor. Bahkan seingat gue tuh ada yang 4 horor. Jadi dalam sebulan tanpa menghitung film lebaran ya, which is itu udah ada 2 horor. Dalam sebulan, dalam 3 minggu lu bisa dapat sekitar 12 film horor kalau nggak salah. Tapi ya it's okay. Gua nggak mau kesel, gua nggak mau marah-marah, gua nggak pengen ngomel-ngomel nanti batal. Jadi gua memilih untuk menyikapi semua ini dengan perasaan positif, berusaha untuk tersenyum, happy aja, nggak mau marah-marah. Termasuk di sini ya, pas gua mau nge-review film yang berjudul Misteri Rumah Darah. Percaya nggak percaya, yang judulnya pasti sangat familiar buat kalian semua yang umurnya mungkin 25 tahun ke atas. Gue sendiri walaupun bukan seorang penonton TV ya, itu familiar sama judul Percaya nggak percaya. Itu adalah sebuah acara penelusuran horor yang tayang di Antv waktu itu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu tamatnya tuh tahun berapa, tapi startnya seingat gue adalah tahun 2012. Dan di situ yang jadi paranormal adalah almarhum Leo Lumanto. Masih inget kan pasti kalau yang seumuran gue tuh. Leo Lumanto itu dulu terkenal banget lah, presenter paranormal, sebelum kemudian beliau meninggal 2017 ingat gue. Misteri Rumah Darah ini semacam adaptasi yang ngasih lihat versi fiktif dari proses behind the scene acara Percaya nggak percaya. Jadi di sini kita bakal ngeliat tim Percaya nggak percaya itu mau mulai produksi untuk season baru, dan mereka lagi nyari tempat angker mana nih yang mau dieksplor. Dan disitulah si karyawan baru yang namanya Safira nemu footage dari season sebelumnya yang isinya penelusuran ke tempat bernama Rumah Darah. Jadi itu semacam footage untuk episode yang unpublished, lost episode, lost media. Dan karena isinya serem, Safira nih nyaranin bosnya untuk jadiin Rumah Darah sebagai episode pembuka. Ini soal lost episode, lost media. Kita semua suka sama hal begini ya. Gue sendiri orang yang sering menghabiskan waktu tuh berjam-jam buat nontonin YouTube tentang lost media. Jadi pada saat gue ngeliat ceritanya ini langsung gue, wah, lost media. Apakah itu dieksplor? Ya jelas enggak. Tapi kan minimal premisnya soal lost media tuh. Perkara nggak dieksplor ya udah nggak apa-apa. Tapi bukan beneran lost media in real life ya. Ini lost media di filmnya. Kalau in real life nggak ada itu penelusuran ke Rumah Darah. Nah, tapi intinya adegan itu momen di saat tim Percaya nggak percaya season sebelumnya menelusuri Rumah Darah yang kemudian jadi lost episode. Itu di film ini dijadiin opening scene. Kita ngeliat tuh apa sih sebenarnya yang terjadi sampai akhirnya episode itu tidak dipublish dan hilang. Ya biasa sih sebenarnya ya. Ada kru lagi syuting di rumah angker, Rumah Darah, terus ketemu setan cewek dan satu persatu dari mereka itu dibunuh. Yang selamat cuma satu. Paranormalnya itu selamat yang diperanin Diki Chandra ya, dan kebetulan nama karakternya adalah Pak Chandra juga. Itu pokoknya beliau tuh selamat setelah bertarung dengan si hantu, tapi kemudian kena mental, pensiun langsung, pensiun dini dia. Kasihan banget lah pokoknya Pak Chandra ini. Tapi di opening scene ini gue ngerasa Misteri Rumah Darah tampil sangat revolusioner, apalagi soal kamera worknya ya. Jadi gini, ada satu angle kamera yang nyorot muka kameramen yang lagi bawa kamera. Jadi gini nih, gue contohin ya. Anggap ini kamera, dan kamera ini yang lagi nge-shoot gue ini adalah kamera filmnya. Jadi karakternya itu lari bawa kamera kayak gini, terus yang di-shoot adalah gini nih. Nah,
Ini yang lu lihat, kamera yang nempel ke kamera. Ini kameranya merekam kamera yang sedang merekam. Anjir, filosofis banget angle-nya. Gue belum pernah ngeliat angle kamera yang kayak gitu. Setengah layar kayak gini. Literally lu akan ngeliat setengah layar bioskop itu ketutupan sama kamera. Ini angle kamera yang ya revolusioner, gak berlebihan kalau dibilang revolusioner. Berani mendobrak aturan, mendobrak batasan, dan kayak tadi gue bilang sangat-sangat filosofis. Kameranya merekam kamera yang sedang merekam. Terus kalau ngomongin hantunya ya desainnya sebenarnya udah sering kita lihat ya. Ini tipe-tipe hantu yang wah udah nggak tahu ada di berapa ratus film horor Indonesia. Hantu cewek, rambut panjang, terus pucet nih mukanya, abu-abu gitu. Terus di atas ini tuh akan ada urat-urat kayak bakso gitu, matanya putih. Tapi gue rasa itu bukan bentuk desain yang males. Buat gue itu adalah cara biar penonton filmnya itu nggak terlalu kaget. Karena kalau misal gue nonton film ini terus ngeliat desain hantu yang serem banget, terus beda banget, unik, belum pernah gue lihat, kan gue akan kaget pada saat jump scare. Gue kaget, gue ngomong kasar, batal puasa gue. Nah kalau kayak gini kan gak batal. Udah demitnya nongol, yang nonton juga paling cuman oh, puasa nggak batal guys. Jadi emang gue merasa misteri rumah darah ya, bukan rumah darah ya. Rumah darah beda. Dan ini karakter utamanya Syafira. Kalau rumah darah itu diperankan oleh Sharifah Danish. Kalau misteri rumah darah ini karakter utamanya namanya Syafira. Mirip tapi beda, mungkin kakak adik. Tapi intinya misteri rumah darah ini memang film yang baik, sangat-sangat baik. Tadi urusan jump scare dia baik banget, desain hantu juga baik, mikirin penonton. Ada satu adegan nih yang kayak tadi gue bilang ya, si Syafira ini kan melakukan penyelidikan untuk persiapan episode barunya PNP namanya. Percaya nggak percaya? PNP mereka nyebutnya. Jadi dia ngelakuin penyelidikan dengan cara nonton footage lama dari season sebelumnya. Sebelum dia nonton, ada salah satu karyawan senior itu ngajarin Syafira dengan sangat detail soal gimana ini video bisa di-play. Ngebuka folder tuh kayak gini, ngeplay video caranya seperti ini. Kalau kamu mau nyepetin videonya pencet ini, kalau mau dilambatin pencet itu. Detail banget. Seolah-olah gue sebagai penonton itu kayak lagi dikasih tutorial how to play a video on Mac. Karena kan nggak semua dari kita tuh tahu ya. Kita tuh pasti kebiasaannya lebih ke arah Windows gitu kan. Nah ini produk Apple. Mungkin kan filmnya ngerasa nggak banyak penonton yang tahu nih cara ngeplay video, nyepetin video di Mac tuh gimana. Ya udahlah, kita kasih tutorialnya. Dan di sini si Syafira juga protagonis yang baik. Dia rajin ngejelasin banyak hal. Tadi pas ngeplay video tuh, dia kan ngeplaynya tuh banyak banget yang dimainin. Sampai dia nggak sadar kalau udah jam 11 malam. Anjir, kerjanya tuh bukan lembur lagi, tuh nginep tuh. Dia ngeliat jam, ngomong dia, hah udah jam 11 malam. Terus buka HP, pesen taksi dulu deh. Semua dijelasin sama dia. Dan bukan cuma itu, banyak nanti adegan yang pokoknya semua dijelasin. Peristiwa-peristiwa yang kita sebagai penonton itu mungkin sudah paham, cuman dengan ngeliat adegannya sama si Syafira itu dinarasiin. Ada suara, hah kok ada suara? Kayaknya tadi videonya udah gue matiin dan segala macam. Itu semua dijelasin. Bukan berarti filmnya nganggap penonton itu bodoh ya. Gue gak ngerasa seperti itu. Mungkin gini, sekali lagi, karena penontonnya itu banyak yang lagi puasa. Orang puasa kan kayak gue nih, lemes, capek, otaknya mungkin kayak nggak setajam biasanya. Jadi harus dibantu tuh. Harus dibantu, dijelaskan sejelas mungkin. Semuanya dideskripsiin. Makanya plotnya juga nggak ribet ya. Karena kalau terlalu ribet pusing kita. Jadi plotnya tuh simple banget. Bahkan sampai sejam pertama nggak kemana-mana plotnya. Udah gitu-gitu aja. Simple, vibing, chill. Kita diajak ngelihat karyawan tuh lagi gawe. Sampai tiba-tiba si Syafira dapat vision. Jadi kan satu titik dia akhirnya berkunjung ke rumah darah ya. Dan di situ dia dapat vision soal apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Sampai ada setan wanita yang ngebunuhin orang-orang. Di film lain adegan vision begini biasanya ditaruh di belakang. Biasanya tuh habis klimaks terus kemudian dijelasin kan, ini loh yang terjadi, karakter utamanya kesurupan. Dijelasin semuanya. Di sini nggak di klimaks, di tengah-tengah, di second act. Ya itu tadi, biar penonton itu nggak bingung. Makanya dijelasin secepat mungkin. Karena kalau dijelasinnya mungkin baru di belakang, bisa jadi kan penontonnya itu bingung, terus nggak sabar, kesel, marah-marah, batal puasanya. Makanya di sini jelasin tuh secepat mungkin, se-early mungkin. Dan Misteri Rumah Darah ini juga film yang paham banget sama selera penonton zaman sekarang. Yaitu harus ada
twist, dan bukan cuma satu. Ini film punya double twist di third act-nya, dan twistnya sungguh WTF. Nggak masalah pokoknya twistnya itu kerasa maksa buat jadi shocking atau so out there, so random, nggak masalah semua itu. Pokoknya kalau zaman sekarang kan yang penting ada twist. Nggak nge-twist nggak seru, nggak nge-twist berarti filmnya jelek. Ya udah, ini ada twist dan double, berarti bagusnya tuh double juga. Anjir, capek gue. Udah lah ya, langsung aja skor lah. Ini jujur sebenarnya pengen gue kasih 2 sih, tapi bonus deh. Satu, gue apresiasi ceritanya ini bukan tentang klinik Jawa, bukan tentang pesugihan, bukan tentang pemujaan iblis, udah bosan. Ini beda, ini soal urban horror di kota, ini sesuatu yang beda. Terus klimaksnya juga nggak cuma nunjukin hantu store muka, tapi lebih ke arah action. Walaupun pukul-pukulannya generik banget ya, tapi yang penting action lah, beda gitu. Jadi ya sudah, gue kasih bonus setengah. Jadi skornya 2,5 dari 10. It's okay, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Jadi silakan kalau yang tertarik menonton ini, percaya nggak percaya, mungkin pada saat muda dulu sering nonton acara TV-nya ya, coba ditonton di bioskop. Tapi buruan, karena dari 4 film yang tayang kemarin gue lihat ini yang penontonnya paling dikit. Bahkan sama Jabang Mayit itu kalah ini, setahu gue ya. Jadi sekitar 1000-an gitu penontonnya. So kalau misalkan lu pengen nonton, silakan lah, disegerakan. Dan somehow kalau ada yang udah nonton juga dari 1000 orang itu, alias kalian adalah orang yang beruntung, silakan tulisin review lu di kolom komentar. Bisa juga isi di Skor Film. Ada yang udah ngisi ternyata hebat, mantep banget. Silakan isi review kalian di skorfilm.com. Dan seperti biasa gue ingetin, silakan kalau yang pengen join membership Cinecrip, dicek itu tiap tier benefitnya apa aja, ada penjelasannya, nanti kalian bisa ngecek sendiri ya. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, kalau gitu gue harus dari, sampai ketemu di review-review berikutnya.